Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengetahui bahwa ada hukum yang utama dan ada hukum yang tidak utama, maka kita akan menyusun seluruh tindakan kehidupan kita berdasarkan hukum itu. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada hukum yang mengatur dan hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Kalau kita mengesampingkan kasih akan Allah, maka kecenderungan hidup kita adalah mencintai diri sendiri. Kita akan cenderung mencintai diri sendiri dan mengabaikan Tuhan, mengabaikan sesama. Saudara tahu bahwa keegoisan itu sebenarnya membunuh. Saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang yang turun di Gunung Alpen. Waktu itu zaman turun salju, saudara. Dan ketika dia turun dari pegunungan itu, dia melihat ada seseorang yang cedera dan memerlukan pertolongan. Dan orang ini meminta supaya dia ditolong, namun ternyata orang ini sangat egois dan tidak bisa menolong dia. Dia berkata, kalau saya menolong kamu, maka saya tidak akan sampai kepada tujuan. Kamu akan menambah beban saya. Nah, rupanya saudara, orang berikutnya yang turun dari gunung itu mendapatkan orang yang cedera ini, dia menolong orang itu. Ketika dia menolong orang itu, dia memapa orang yang cedera itu dan turun bersama-sama. Tibalah mereka berjam-jam kemudian di satu tempat, dan di mana orang yang cedera ini melihat orang yang pertama yang dia minta tolong itu hampir terkubur oleh salju dan sudah menjadi kaku, sudah mati, saudara. Sementara mereka, orang yang kedua yang menolong orang yang cedera ini, mereka bisa terus berjalan, melanjutkan perjalanan dan tiba dengan selamat. Saudara, rupanya ketika mereka berdua saling memapa, orang yang kedua ini menolong, dia tidak egois dan dia memapa orang yang cedera ini, maka ada timbul kehangatan di sana yang bisa membuat mereka, tubuh mereka dapat melawan dinginnya salju. Dan demikian juga dengan ada kisah di film Korea yang saya pernah tonton. Saudara, ketika seorang itu mau masuk polisi, dia diuji. Ketika dia diuji untuk lari ke gunung, ke bukit dan harus kembali dalam 1 jam, ada begitu banyak orang yang ikut ujian itu. Orang ini tiba-tiba cedera dan dia minta tolong orang-orang yang lewat, teman-teman mereka yang ikut ujian bersama dengan dia, mereka meninggalkan dia di sana. Tetapi ada satu orang yang menolong dia. Semua sudah tiba sebelum 1 jam waktu berakhir. Namun kedua orang ini belum tiba-tiba. Tetapi pimpinannya, pelatihnya menunggu mereka tiba, karena ini adalah syarat untuk kelolosan mereka. Tiba-tiba saudara, mereka sampai kepada tujuan dan ditanya alasan mengapa kalian terlambat. Orang yang ditolong ini memberikan alasan bahwa tadi saya cedera dan teman saya ini menolong saya, memapa saya sampai di sini. Kemudian sang pelatih bertanya, apakah Anda semua melihat orang ini cedera dan kalian melewatinya? Angkat tangan siapa yang melihatnya dan melewatinya. Semua angkat tangan. Lantas sang pelatih berkata, kalian semua kembali lari ke gunung. Nomor 1 di dalam kepolisian adalah kita tidak bisa membiarkan orang cedera. Kita tidak bisa membiarkan orang yang minta tolong. Karena tanggung jawab seorang polisi adalah menolong. Wow, luar biasa sekali, saudara. Akhirnya sebagian besar mereka lari kembali dan 2 orang ini cukup. Dan mereka lolos, saudara. Haleluya. Jadi hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Kalau kita tahu hukum ini, maka kehidupan kita akan tertolong, saudara. Kebanyakan kita ingin menolong diri sendiri dengan mencintai diri sendiri, itu adalah salah yang besar. Kebanyakan kita menerapkan hukum di dalam diri kita untuk kepentingan kita. Salah besar, saudara. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kalau seorang mencintai nyawanya sendiri, maka dia akan kehilangan nyawanya. Saudara, cinta akan Tuhan dapat menyelamatkan nyawa kita. Cinta akan Tuhan, kasih kepada Allah
Mengikuti hukum ini akan menyelamatkan kita. Mengapa? Karena Tuhan paling tahu hidup kita. Karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita dari kegelapan. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita menjadi baru di dalam Yesus. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kesanggupan di dalam kelemahan kita. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk mengatasi segala berbagai tantangan pencobaan di dunia ini. Dunia tidak bisa memberikan engkau kekuatan. Segala apa yang ada di dunia ini adalah kontemporer. Tetapi di dalam Tuhan kita menerima sesuatu kekuatan kuasa everlasting. Sampai selama-lamanya kita akan bersama-sama dengan Dia. Amin. Nah, kita harus mengerti dengan benar ketika Yesus berkata bahwa hukum yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah hal yang penting, saudara, dalam hidup kita. Mungkin Anda bertanya, Pak, kan tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat, termasuk mengasihi Tuhan dengan sempurna. Iya, memang benar. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus yang menggenapi hukum Taurat, Rohnya, kasihnya tinggal di dalam orang percaya. Artinya kita diberikan kesanggupan untuk melakukan hukum ini, saudara. Ketika kita tahu kita ada di dalam Yesus, kasihnya ada dalam diri kita karena Dia lebih dahulu mengasihi kita, Dia memberikan nyawanya mati untuk kita, maka di dalam hati kita mengalir aliran kehidupan untuk mencintai Dia, untuk mengasihi Yesus, untuk mengasihi Tuhan. Orang yang percaya tidak hidup egois, saudara. Karena kasih Allah merupakan kekuatan kekristenan. Anda bisa lihat di mana semua pengajaran di dunia ini tidak ada yang memberikan pengajaran seperti Yesus. Ketika orang memusuhimu, Tuhan suruh doakan dan kasihi dia. Gak ada, saudara. Karena di dalam mendoakan dan mengasihi orang yang memusuhi kita, di situ ada kesembuhan, di situ ada damai sejahtera, di situ ada ketenangan. Tetapi banyak orang Kristen tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena terlalu egois. Kita tidak ada yang sempurna. Semua kita pernah salah. Semua kita melakukan kesalahan. Dan Alkitab berkata seluruh dunia telah jatuh dalam dosa, Anda dan saya. Dan tidak ada manusia super di dunia ini termasuk para nabi. Karena itulah Yesus datang ke dalam dunia mengasihi kita supaya kasihnya hidup di dalam kita. Amin. Cinta itu segitiga, kasih itu segitiga. Di sini kasih akan Allah dan kasihlah sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi bentuknya segitiga, saudara. Tuhan di atas, kita di samping sini, sesama di samping sini. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Maka kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan menghidupi kita. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melakukan tujuannya, agar dunia bisa melihat Yesus. Amin. Dan ada satu kaisar pertama Cina atau Tiongkok yang bernama Qin Shi Huang. Kaisar Huang ini adalah kaisar yang meninggal sangat muda, 49 tahun. Dia memerintahnya 4 tahun saja. Tetapi prestasinya luar biasa, saudara. Dia membangun tembok Cina. Dan dia membangun istana Evang yang terindah dan termegah sepanjang sejarah kekaisaran Tiongkok. Dia juga membangun kuburan yang memang mungkin kuburan yang luar biasa, ya. Luar biasa besar. Untuk 8.000 patung, lebih dari 8.000 patung di dalam kuburan itu. Begitu juga prajurit kereta, prajurit berkuda, ada ratusan di sana. Dia membangun semuanya itu demi kemegahan dan demi pencapaian diri sendiri, saudara. Tetapi dia tidak bisa menikmati dengan lama istana yang megah itu. Dia tidak bisa menikmati tembok Cina itu. Dia tidak bisa menikmati kemegahan yang dia bangun itu. Karena dia 4 tahun saja memerintah, setelah itu dia meninggal, saudara. Jadi kalau Anda mencintai nyawa sendiri, sama seperti yang saya ceritakan 2 orang tadi, mereka selamat karena mereka saling membantu. Kalau Anda mencintai diri sendiri, ya di ujung sana Anda akan kehilangan nyawa. Orang percaya harus menyalibkan dirinya sendiri.
harus menyalipkan kepentingannya sendiri, harus menyalipkan keinginannya sendiri, dan semuanya hanya semata-mata kepentingan Tuhan. Karena kasih akan Tuhan akan menyelamatkan kita dari dunia ini, akan menyelamatkan kita dari kehancuran, akan menyelamatkan kita dari segala hal-hal yang buruk. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini adalah masa-masa corona, masa-masa di mana kita harus berdiam diri dan menghadap Tuhan. Mari kita mengevaluasi hidup kita. Kalau Allah sudah sedemikian besar mengasihi kita, menyelamatkan kita, sekarang waktunya kita mengurutkan segala kepentingan kita, di mana Tuhan menjadi yang utama, kasih akan Allah menjadi yang utama, dan kita mulai dari sini, saudara. Kita start kembali. Kalau Anda membangun pekerjaan dan bisnis Anda sebelum corona dan membangunnya di dalam keegoisan, target-target ambisi, tetapi Anda melupakan pekerjaan Tuhan, Anda melupakan cinta akan Tuhan, Anda melupakan sesama, saudara, Anda telah berjalan di jalan yang salah, dan ujungnya adalah maut. Karena Tuhan tidak menginginkan kita hidup mengasihi diri kita sendiri. Orang yang mencintai dirinya sendiri, Yesus katakan, akan kehilangan nyawanya. Jadi kembalilah, mengurutkan kembali dan memulai dari titik ini, mengasihi Tuhan. Dunia membutuhkan sentuhan tanganmu. Jangan engkau terlalu bersedih atau berduka cita kalau engkau kehilangan seorang. Jangan engkau terlalu bersedih dan berduka cita kalau engkau bangkrut saat ini. Engkau harus bangkit karena Allah mengasihimu. Karena Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya di kayu salib supaya engkau diselamatkan. Dia ingin Anda hari ini memulai dengan dirinya. Engkau harus memulai dari titik di mana engkau mencintai Tuhan, berbalik dari dunia ini, dan siap-siap keajaiban mujizat menyertai Anda. Haleluya.